PBB akhirnya tobat perintahkan semua orang sadar akan kekejaman Israel di Gaza dan bela mati-matian Palestina. For nearly 2 weeks, the people of Gaza have gone without any shipments of fuel, food, water, medicine, and other essentials. Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk Palestina Francesca Albanese meminta masyarakat di seluruh dunia untuk sadar mengenai kekejaman Israel di Gaza. Rakyat Jerman, sesama warga Eropa, sesama manusia tolong, sadar, kata Francesca Albanese melalui platform media sosial X, Rabu, 3 Juli 2024. Pernyataannya muncul setelah dilaporkan bahwa dokter Jerman mengatur evakuasi 32 anak-anak yang terluka parah dari Gaza, namun pemerintah menundanya selama berbulan-bulan dan tidak memberikan visa untuk anggota keluarga mereka karena dugaan masalah keamanan. Hanya dehumanisasi mendalam terhadap warga Palestina di Gaza yang akan memungkinkan pemerintah manapun melihat anak-anak yang terluka parah sebagai ancaman keamanan dan membiarkan mereka mati, ucapnya. Israel yang mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023. Hampir 38.000 warga Palestina telah terbunuh. Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak, serta sekitar 87.000 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan setempat. Lebih dari 8 bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur akibat blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan. Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, ICJ, yang keputusan terbarunya memerintahkan Israel untuk segera menghentikan operasi militernya di kota selatan Rafah, tempat lebih dari 1 juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diserbu pada 6 Mei. Data statistik menurut sumber-sumber berbahasa Ibrani menunjukkan, selama bulan Juni 2024 ada 26 tentara Zionis Israel dan 2 pemukim tewas di Gaza dan tepi barat. Sumber yang dikutip media Quds menyebutkan, pihak pendudukan menghitung kematian 26 tentara di angkatan bersenjatanya dan 2 pemukim sejak awal Juni ini hingga hari ini, Ahad, 36. Berikut rinciannya secara lengkap. 5 Juni, seorang tentara tewas dalam serangan pesawat tak berawak yang diluncurkan oleh Hizbullah terhadap pertemuan tentara di Hurfiz. 6 Juni, seorang tentara tewas dalam bentrokan bersenjata di belakang garis Rafah. 8 Juni, seorang petugas di unit khusus Al-Yamam terbunuh dalam operasi pemulihan 4 tahanan dari daerah Al-Nusairat. 10 Juni, 4 tentara tewas dalam penyergapan di sebuah bangunan jebakan di pusat Rafah. 15 Juni, 8 tentara tewas dalam pemboman pengangkut pasukan di Rafah, dan 2 tentara tewas dalam ledakan di sebuah tank di tengah jalur Gaza, selain kematian seorang tentara dari cederanya dalam pemboman sebuah bangunan jebakan di Rafah pada 10 Juni. 16 Juni, seorang tentara tewas dalam pertempuran di Rafah.
20 Juni, seorang pemukim meninggal karena luka-lukanya akibat diserang oleh pemuda Palestina dengan batu di kota Qalqilia. 21 Juni, 2 tentara tewas akibat tembakan mortir di tengah jalur Gaza. 22 Juni, seorang pemukim tewas dalam serangan penembakan di Qalqilia. Baca juga, sebanyak 153 jurnalis gugur di Gaza sejak Oktober 2023. 22 Juni, seorang tentara tewas dalam pertempuran di Rafah. 27 Juni, Komandan Unit Penembak Jitu di Brigade Kfir terbunuh karena meledakkan alat peledak di Jenin. 28 Juni, seorang tentara dibunuh oleh penembak Jitu Palestina dalam pertempuran Rafah. 29 Juni, 2 tentara tewas dalam pertempuran di lingkungan Shujaiya, sebelah timur kota Gaza. Menurut statistik resmi, jumlah korban tewas tentara pendudukan sejak awal perang pada 7 Oktober terakhir melebihi 670 orang, sekitar 300 diantaranya tewas sejak awal pertempuran darat pada tanggal 27 bulan yang sama, menurut Israel. Tentara. Jumlah korban luka di tentara pendudukan sejak awal perang mencapai sekitar 3.800, sekitar 1.900 diantaranya terluka sejak awal serangan darat, sementara rumah sakit dan media Ibrani mengkonfirmasi bahwa jumlah sebenarnya yang terluka dan tewas di tentara adalah lebih besar dari apa yang diumumkan. Selama 9 bulan berturut-turut, pendudukan melanjutkan perang dahsyatnya di jalur Gaza, yang sejauh ini telah menyebabkan sedikitnya 37.834 orang tewas dan 86.000 orang terluka, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak, selain kerusakan besar-besaran pada fasilitas vital dan bangunan tempat tinggal. Dan kelaparan yang semakin parah di jalur Gaza yang terkepung.